Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terkhusus kami ucapkan selamat siang untuk adik-adik pelajar sekolah dasar dimanapun Anda menangkap siaran kami. Selamat mendengarkan program belajar di RRI Bone bersama saya Imran Bate. Dan adik-adik sekalian serta pendengar dimanapun Anda berada, program belajar di RRI adalah kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dan untuk hari ini, tanggal 11 Mei 2020, materi kita adalah benda-benda di sekitar kita dengan materi pokok iklan media elektronik. Dan bersama Kak Imran di studio sudah hadir narasumber kami yang sudah sangat berkompeten di bidangnya dan juga sangat segar sekali. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Ibu Sukmawati SPDM PD. Waalaikumsalam Pak Haji Imran. Selamat pagi, selamat siang semua untuk anak-anakku. Apa kabar Ibu Sukma? Baik, alhamdulillah. Saudara pendengar dan anak-anakku sekalian, Ibu Sukma ini adalah guru dari SD Impres 1275 Cake Bone, Kecamatan Awangpone. Dan Ananda dan juga pendengar, Anda juga kami tunggu responnya dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada linknya. Nanti akan kami share passwordnya di segmen kedua nanti. Dan nantinya akan ada yang beruntung mendapatkan pulsa Rp100.000. Alhamdulillah, lumayan buat nambah kuota begitu ya. Dan saat ini juga bisa Anda saksikan live di rri.co.id dan juga bisa live di Facebook LPP RRI Bone. Sudah banyak sekali yang sudah menonton kita hari ini. Ini baru dibuka aja sudah 105 yang menonton. Luar biasa dan responnya luar biasa. Terima kasih Ananda dan juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah bersama-sama kita di edisi hari ini. Bu Sukma silakan materinya. Ya, makasih Pak Andi Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar RRI dimanapun kalian berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik, teristimewa kepada anak-anak kami yang hebat dan yang luar biasa yang sekarang mungkin ada di Bontocani, di Teluk Limpoe dan di Cendrana serta di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Ibu sangat berharap bahwa kalian tetap mengikuti program ini dan bisa mencapai sampai di penghujung kegiatan nanti. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang tepatnya ada di kelas 5, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita, dengan materi pokok adalah iklan media elektronik ya. Dan materi ini sebenarnya merupakan penjabaran dari kompetensi dasar bahasa Indonesia di KD 34, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan melalui paparan iklan di media cetak dan media elektronik. Baik anak-anakku semua, hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran ini berakhir, yaitu yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan apa perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Itu tujuan pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan sama-sama mempelajari tentang karakteristik iklan media elektronik. Dan yang ketiga, tujuan ketiga adalah menentukan jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. Dan yang tujuan terakhir adalah menyelesaikan atau menyampaikan informasi yang kalian dapatkan dari sebuah iklan. Oke anak-anak sekalian, itu adalah tujuan kita. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada beberapa langkah kegiatan yang harus kita lewati bersama. Yang pertama adalah kalian nanti akan diminta dulu menyimak atau mendengarkan penjelasan materi yang
akan disampaikan oleh Ibu. Kemudian pada saat proses menyimak ini, anak-anakku semua yang ada di rumah silahkan mencatat atau merekam materi yang dianggap penting. Ya, jadi silahkan mencatat atau merekam informasi-informasi penting yang ada di dalam materi tersebut. Nah, selanjutnya nanti di sesi ketiga itu ada berupa tugas atau nanti akan ada kuis yang akan diselesaikan oleh anakku semua, dan yang terakhir adalah nanti akan ada pemberian PR untuk kalian pertanggungjawabkan kepada guru kalian masing-masing. Baik, itu adalah tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebentar lagi Ibu akan menayangkan sebuah iklan, ya. Jadi nanti akan ada tayangan sebuah iklan. Nah, tugas kalian hanyalah silahkan mencermati iklan tersebut. Setelah itu nanti akan kita bahas apa dan bagaimana isi iklan tersebut. Oke, mari anak-anakku semua kita dengarkan iklan berikut. Belikan Pi buku ini, Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden? Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana Mi uang belanja aku kasihan? Oh, sabar-sabar Mi dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Oke, sahabat semua, anak-anakku semua yang ada di wilayah Kabupaten Bone, itulah tadi tayangan sebuah iklan. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan iklan tadi. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali, menurut kalian apa sih isi dari iklan tadi? Oke, mari kita ingat-ingat kembali. Jadi tadi adalah iklan layanan masyarakat. Ya, itu adalah sebuah iklan layanan masyarakat yang berisi tentang ajakan untuk gemar membaca. Ya, membaca buku. Kenapa harus membaca buku, anak-anakku sekalian? Karena buku itu adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kalian akan mengenal dunia seluas-luasnya. Oke, nah selanjutnya anak-anakku sekalian kita perhatikan. Tadi di mana kita mendapat informasi itu? Pasti dari radio ya. Oke, betul sekali. Jadi informasi tadi kita peroleh dari radio. Nah, radio itu adalah salah satu media elektronik. Oke, jadi radio itu adalah salah satu media elektronik. Sehingga dikatakan bahwa iklan yang disampaikan tadi itu adalah termasuk salah satu iklan media elektronik. Bagaimana anak-anakku sekalian, bisa dipahami? Oke, jadi karena dia informasi itu berasal dari ditayangkan di radio, maka iklan tersebut adalah termasuk jenis iklan media elektronik. Nah, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut, ya, untuk memahami lebih lanjut tentang apa dan bagaimana iklan media elektronik itu, mari kita cermati bersama penjelasan materinya yang akan Ibu sampaikan setelah pesan-pesan berikut. Tetap semangat dalam program Ayo Belajar RRI 91 FM Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Sancar Halid, SS MSI.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, mata berkedip sekitar 15.000 kali setiap hari. Berkedip merupakan fungsi mata yang dilakukan secara otomatis maupun disengaja. Berkedip dilakukan untuk membantu menghilangkan kotoran yang masuk ke mata. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Selamat bergabung kembali di Belajar di RRI bersama Dinas Pendidikan dan RRI Bone pastinya. Hari ini kita bersama dengan Ibu Sukmawati SPD MPD, kita belajar tentang iklan adik-adik. Semoga adik-adik bisa menyimak dengan baik
materi kita pada hari ini. Dan untuk besok kami sampaikan, kan ada beberapa yang masuk komentarnya bahwa mestinya materinya disampaikan jauh hari sebelumnya. Sudah kami sampaikan melalui sosial media begitu ya. Mungkin juga kami juga menyampaikannya ke guru yang bersangkutan untuk diteruskan ke siswa yang lain. Mudah-mudahan juga ini tersampaikan bahwa untuk materi besok adalah topiknya pengalaman dan akan dipandu oleh Ibu Marhawa SPD MPD, guru SD Negeri 22 JPE. Dan waktunya sama. Kami juga sudah menerima banyak sekali respon dari adik-adik pelajar. Kemudian ada yang juga berkomentar di Facebook, terima kasih. Kemudian di Facebook sendiri ini sudah ditonton 343 akun gitu ya. Dan kami sampaikan juga bahwa ada komentar yang masuk, sayangnya program ini tidak bisa disiarkan ulang. Bisa. Jadi kalau ingin melihat tayangan kami lagi, Anda kami persilahkan untuk membuka YouTube ya, YouTube dengan akun RRI spasi Bone, R besar, R kecil, I kecil, kemudian spasi Bonenya B besar, kemudian onenya huruf kecil. Kemudian bisa juga kembali membuka akun Facebook RRI, LPP RRI Bone, itu juga kami masih simpan. Jadi ada yang ketinggalan pelajaran hari ini bisa menyaksikannya kembali melalui akun YouTube dan juga Facebook. Baiklah, silakan Ibu Sukma kelanjutan materinya. Baik, terima kasih Pak Andi Imran. Sekarang kita lanjutkan materinya. Anak-anakku sekalian, Ibu tahu kalian pasti sering melihat atau mendengar iklan-iklan, baik itu di radio maupun di televisi. Banyak sekali jenis iklan yang ada di sana ya. Ada iklan makanan, iklan minuman, dan lainnya banyak sekali. Kemudian yang Ibu ingin tanyakan sekarang, apakah kalian paham atau mengenal apa sih arti dari iklan itu? Jangan sampai kita sering melihat tapi kita tidak tahu apa sih itu iklan. Oke, mari kita dengarkan bersama ya. Jadi iklan itu adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, iklan adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, itu adalah pengertian dari iklan. Nah, selanjutnya iklan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Pada saat ini kita akan membahas bersama jenis iklan berdasarkan dengan isi atau tujuan iklan tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian, jadi iklan itu, jenis iklan berdasarkan dari isi atau tujuan iklannya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah iklan pengumuman. Ya, jadi yang pertama adalah iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini adalah iklan yang bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat umum tentang suatu hal. Ya, misalnya iklan duka cita, ya. Kemudian ada juga iklan reuni sekolah. Itu semua namanya iklan pemberitahuan. Nah, jenis yang kedua adalah iklan niaga. Iklan niaga itu atau iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini tujuannya adalah untuk memberitahu informasi kepada masyarakat agar mereka tertarik untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita iklankan. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk menarik perhatian masyarakat agar dia mau membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita iklankan. Nah, contoh iklan ini banyak sekali juga ya, misalnya iklan makanan, iklan minuman, itu semua termasuk iklan niaga. Termasuk salah satu adalah iklan iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja itu juga adalah termasuk iklan niaga atau penawaran.
Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Apa tujuan dari iklan layanan masyarakat ini? Yaitu untuk memberikan pencerahan atau penjelasan tentang sesuatu kepada masyarakat, tentang apa yang diiklankan. Dan yang sangat penting di dalam iklan masyarakat, layanan masyarakat ini, biasanya iklan ini dibuat oleh sebuah lembaga atau instansi pemerintah, gitu ya. Nah, contohnya adalah bisa kita dengar ada iklan ajakan untuk menghemat energi, itu. Kemudian ada iklan larangan narkoba, dan yang pasti salah satu contohnya adalah iklan yang pertama tadi ditayangkan di radio ini, yaitu iklan tentang gemar membaca. Semua iklan itu adalah iklan, contoh dari iklan layanan masyarakat. Oke, itu adalah jenis-jenis iklannya. Jadi pengertiannya sudah ya, kemudian jenis iklannya sudah kita bahas bersama. Nah, di mana kalian dapat menemukan ketiga iklan tersebut? Ya, jadi pertanyaannya sekarang, di mana kita dapat menemukan ketiga jenis iklan tersebut? Oke, ketiga iklan tersebut kalian dapat temukan di media cetak atau media elektronik. Ya, jadi kita bisa temukan di media cetak atau di media elektronik. Nah, di sini ada dua kata penting yang Ibu sampaikan tadi, yaitu media cetak dan media elektronik. Apa perbedaan antara kedua kalimat tadi atau kata tadi jika kita kaitkan dengan iklan? Ya, jadi mari kita dengarkan penjelasannya ya. Kita lihat perbedaannya. Iklan yang disampaikan atau penyampaian informasinya melalui media cetak, misalnya koran, surat majalah atau reklame, itu disebut dengan iklan media cetak. Oke, jadi saya ulangi lagi, iklan yang penyampaian informasinya itu dengan menggunakan surat kabar, majalah atau reklame, itu disebut dengan iklan media cetak. Sementara iklan yang penyampaian informasinya itu disampaikan melalui radio, televisi atau internet, itu disebut dengan iklan media elektronik. Oke, jadi kalau disampaikan melalui radio atau melalui televisi atau internet, berarti itu namanya iklan media elektronik. Bagaimana anak-anakku sekalian? Jelaskan perbedaannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu media elektronik ya, iklan media elektronik. Untuk pada saat ini ada dua jenis iklan media elektronik yang akan kita bahas bersama, yaitu iklan radio dan iklan televisi. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang ditayangkan di radio. Nah, anakku harus pahami bahwa radio ini adalah media elektronik yang hanya mengandalkan pendengaran. Ya, jadi dia hanya mengandalkan pendengaran. Sehingga iklan radio itu memiliki ciri atau karakteristik hanya dapat didengar. Jadi dia hanya memiliki satu ciri, yaitu hanya dapat didengar melalui suara atau audio. Itu ya untuk iklan radio. Sementara itu untuk iklan televisi, iklan yang ditayangkan di dalam televisi itu disebut dengan iklan televisi. Nah, kalian harus tahu juga bahwa televisi ini adalah termasuk media elektronik yang dapat dilihat dan dapat didengar. Oke, jadi iklan televisi itu adalah media elektronik yang bisa dilihat dan bisa didengar. Sehingga iklan televisi ini sangat menarik untuk kita lihat karena dia
menggunakan kombinasi suara, gambar, gerak, dan tulisan. Jadi di sini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa perbedaan karakteristik antara iklan radio dengan iklan televisi adalah iklan radio itu hanya dapat didengar, ya. Kemudian iklan televisi yaitu dapat didengar dan dapat dilihat. Oke, itulah tadi kita bahas tentang ciri iklan radio dan iklan televisi. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang bagaimana cara membuat atau memaparkan sebuah iklan radio dan iklan televisi. Yang pertama, iklan radio. Untuk membuat iklan radio, yang pertama harus dibuat dahulu adalah harus ada naskah. Ya, harus ada naskah. Nah, naskah di sini harus mempertimbangkan skenarionya, baik itu dialog, monolog, musik atau efek suara. Musik dan efek suara, ya. Dialog artinya skenario itu harus diperhatikan apakah dia butuh percakapan beberapa orang, itu dialog. Sementara monolog adalah percakapan itu yang dilakukan oleh satu orang atau percakapan sendiri. Nah, yang sangat mendukung selain percakapan tadi dalam iklan radio adalah musik dan efek suara. Karena musik dan efek suaralah ini yang bisa menciptakan dan mendukung suasana dari iklan tersebut. Ya, jadi musik dan efek suara itu sangat penting dalam sebuah iklan radio. Oke, selanjutnya iklan televisi. Berbeda dengan iklan radio tadi, kalau iklan televisi ada dua rancangan yang harus kita buat terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita akan membuat iklan televisi itu ada dua rancangan yang harus dibuat terlebih dahulu. Yang pertama adalah harus membuat yang namanya skrip atau naskah. Ya, ada naskah. Kemudian yang kedua adalah ada paparan cerita. Ada papan cerita, ya. Papan cerita itu berbentuk sketsa gambar yang berurutan yang diatur sesuai dengan naskah. Nah, jadi setelah skrip ini atau naskah dan papan cerita ini disetujui, barulah dibawa ke rumah produksi, di rumah produksi untuk dibuat iklan. Nah, begitulah cara pembuatan iklan televisi dan iklan radio. Baik, menarik sekali Bu Sukma. Ternyata memang ada perbedaan antara iklan TV dan iklan radio begitu, ya. Betul sekali. Dan saudara pendengar dan juga anak-anakku pelajar sekolah dasar, banyak sekali komentar yang sudah masuk. Bahkan saat ini di Facebook sendiri kita sudah ditonton 571 gitu, ya. Terima kasih. Dan banyak yang menanyakan mana passwordnya. Seperti yang saya sampaikan di segmen pertama tadi, bahwa passwordnya kami umumkan di segmen kedua. Jadi sabar dong, dengar dulu materinya, baru kemudian minta password. Tenang aja, passwordnya akan kami share. Passwordnya adalah FM91SD, semuanya kapital. FM91 SD, semuanya huruf besar, ya. Jadi kami tunggu respon Anda semuanya, anak-anakku. Dan saya juga ingin menyapa anak-anakku yang Mutia Naura dari Dua Bocowe, kemudian ada cepat sekali nih, Amar Ma'ruf dari SD Impres 103 Tanete. Terima kasih. Sekali lagi passwordnya adalah FM91 SD. Tadi juga ada yang dari Libureng, kemudian Ajangale, terima kasih. Jadi tidak benar ketika misalkan ada mengatakan tidak dapat ditangkap di Ajangale. Ajangale banyak responnya, jadi bisa Anda cek lagi. Kemudian kita dengarkan dulu, ya, ada iklan lagi ya Bu Sukma, ya. Ini juga untuk menjadi acuan bagi adik-adik pelajar kita. Seperti apa sih iklan itu? Kita dengarkan bersama. Waduh, bahaya banget sih.
Bahaya gimana? Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen. Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan? Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Baik anak-anak, kita kembali lagi dalam program Belajar RRI 91 FF Bone. Anak-anakku sekalian, tadi sudah ditayangkan sebuah iklan. Ya, kita sudah dengarkan bersama. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana cara mencari informasi atau menemukan informasi penting yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, untuk menemukan informasi penting dari iklan tadi, mari kita ingat kembali dengan menjawab beberapa pertanyaannya ya. Kalian boleh catat di bukunya yang ada. Yang pertama, coba kalian ingat apa isi dari iklan tadi. Ya, apa isi dari iklan tadi. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Apa tujuan dari iklan tersebut? Kemudian yang ketiga, siapa yang membuat iklan tersebut? Dan menurut kalian termasuk jenis apa iklan tersebut? Oke, mari kita lihat bersama. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian diminta untuk menemukan informasi dalam satu paparan iklan, maka jadi saya ulangi, ketika kalian diminta untuk menemukan informasi yang terdapat di dalam sebuah paparan iklan, yang pertama harus kalian lakukan adalah cermati dengan baik seluruh iklan yang ditawarkan itu ya, seluruh iklan yang ditayangkan. Jadi cermati dengan baik, setelah itu temukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Yaitu ada tadi 4 pertanyaan inti. Yang pertama, apa isi iklan? Apa tujuan iklan? Kemudian siapa yang membuat iklan itu, dan termasuk ke dalam jenis apa iklan tersebut. Nah, jika kita lihat tadi iklan yang ditayangkan, isinya itu adalah tentang tertib lalu lintas. Ya, jadi itu adalah tadi iklan tentang tertib lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib lalu lintas. Ya, jadi itu tujuannya, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib lalu lintas, termasuk tadi kita dengar ada denda, ada apa ya, itu semua tujuannya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, siapa yang membuat iklan tersebut? Oke, iklan tersebut dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jika kita lihat tujuan dan dari pembuatnya, maka otomatis kita dapat menyimpulkan bahwa iklan tadi itu adalah termasuk salah satu jenis iklan layanan masyarakat. Bagaimana anakku sekalian? Mudah kan mencari informasi di iklan? Pasti sangat mudah, karena saya yakin kalian adalah anak-anak hebat yang luar biasa yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Baik, anak-anakku sekalian, demikian informasi tentang iklan media elektronik, dan selanjutnya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, namun sebelum kita rehat, saudara pendengar dan juga anak-anakku, kita review lagi anak-anakku yang sudah memasukkan responnya ke link dengan password
FM 91 SD tanpa spasi dan semuanya kapital. Tadi juga sudah ada yang dari Lamuru, terima kasih. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang juga menjadi tim kreatif dari acara ini. Terima kasih Pak Sekdisdik. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di Facebook, terima kasih. Responnya juga luar biasa sekali dan masukan Anda juga tetap kami tunggu. Dan kita masih tetap tunggu respon dari Anda semua pelajar SD yang mendengarkan program belajar di RRI untuk edisi hari ini. Kami segera kembali, namun sebelumnya kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tahukah kamu, sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Nyamuk betina membutuhkan darah bukan sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Baik adik-adik sekalian, selamat bergabung kembali di Belajar di RRI bersama Ibu Sukmawati SPD MPD. Beliau adalah guru dari SD Impres 1279 Cake Bone, Kecamatan Awangpone. Dan hari ini adalah hari ke-16 ya, 17 Ramadan, 18 Ramadan. Dan semoga saja anakku tetap semangat untuk menjalankan puasa untuk hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baiklah, Bu Sukma, kita juga menunggu ya respon dari pendengar bahwa mereka yang masih kurang tahu apa passwordnya. Passwordnya adalah FM 91 SD tanpa spasi dan semuanya kapital. Saya ulang, FM 91 SD kapital, kemudian tanpa spasi. Kami tunggu responnya. Kemudian hari ini di saat ini kita sudah lihat bahwa sudah ada update yang masuk, responnya sudah 604 responden yang masuk. Ya, baiklah. Kita lanjutkan. Silakan Bu Sukma. Oke, terima kasih Pak Andi Imran. Kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi rangkaian materi tentang iklan media elektronik. Nah, pada sesi ini Ibu akan mengajak kalian untuk menarik kesimpulan tentang apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Yang pertama adalah tadi kita sudah bahas pertama tentang pengertian iklan. Jadi kita ulangi kembali bahwa iklan itu adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat itu tertarik untuk membeli atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Itu pengertian dari iklan. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari tadi adalah tentang perbedaan antara media iklan cetak dengan media iklan elektronik. Ya, jadi kalau media iklan media cetak itu adalah iklan yang ditayangkan atau disampaikan informasinya melalui media cetak. Sementara iklan media elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah ada 3 jenis iklan yang kita pelajari tadi berdasarkan isinya, yaitu yang pertama adalah iklan pengumuman, yang kedua iklan niaga atau penawaran, dan yang ketiga adalah iklan betul sekali, iklan layanan masyarakat. Jadi ada 3 jenis iklan yang kita sudah pelajari tadi. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah karakteristik dari iklan radio adalah hanya dapat didengar. Sementara karakteristik iklan televisi adalah dapat dilihat dan dapat dengar. Dan yang terakhir, satu catatan untuk kalian semua bahwa untuk menemukan informasi penting dari sebuah iklan, yaitu kalian harus perhatikan dulu, cermati semua iklannya, kemudian tentukan isinya, tujuannya, dan siapa pembuat iklan tersebut.
Insya Allah dengan mengikuti langkah tersebut kalian akan mudah menemukan informasi dari paparan iklan tersebut. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang Ibu janjikan tadi, bahwa nanti akan ada PR yang akan kita kerjakan untuk dikirim ke guru, Bapak Ibu guru masing-masing ya. Nah, silakan anakku sekalian ambil bukunya, pulpen, atau boleh direkam melalui Androidnya ya. Tugasnya adalah, bagaimana anakku, siap untuk mencatat? Oke, tugasnya adalah silakan pilih salah satu iklan, baik itu dari radio maupun dari televisi. Jadi saya ulangi, silahkan anak-anakku pilih salah satu iklan, baik itu dari radio maupun televisi. Kemudian kalian temukan informasi penting yang ada dalam iklan tersebut. Nah, masih ingat kan? Untuk menemukan informasi penting berarti kalian harus membuat dulu beberapa pertanyaan. Sebagai acuan, ada tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa acuannya adalah apa isi iklan itu, apa tujuan iklan tersebut, siapa yang membuat, dan termasuk ke dalam jenis apakah iklan tersebut. Itu acuan yang dapat kalian gunakan. Kemudian setelah itu, setelah kalian temukan informasinya, silahkan buat kesimpulan. Nah, tugas ini anak-anakku sekalian, kalian diminta untuk mengirim kepada Bapak dan Ibu guru kalian di WA masing-masing ya. Oke, seperti itulah PR kita untuk hari ini. Baik. Oke, sekarang saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Bu Sukma, dan luar biasa respon adik-adikku, saya sangat-sangat berbahagia karena banyak sekali respon yang masuk Bu Sukma seperti yang berikut ini. Selamat siang untuk Ananda Ahmad Nabil Syawal dari SD Impres 1073 Kahu Bontocani. Wow, jauh sekali. Kemudian Nur Salsaila di SD Impres 675 Bontojai, Kecamatan Bontocani. Wow. Kemudian Andi Melsa, SD Impres 581 Wanua, Waru, Kecamatan Liburang. Luar biasa. Ini saya sangat-sangat berbahagia karena ternyata mendengarkan kita sangat jauh-jauh Bu Sukma. Baiklah. Kemudian kelas 4 yang paling banyak mendengarkan kita hari ini 20,7% gitu ya. Dan kemudian kecamatan kita juga sudah mengupdate kecamatan yang sudah paling banyak merespon kita untuk edisi hari ini. Nanti akan kami share ke Anda semua, dan nantinya di penghujung acara juga kami akan segera mengumumkan siapakah yang beruntung untuk dikirimkan pulsa 100.000 oleh Ibu Kadis. Jadi Ibu Kadis sudah menyiapkan pulsa untuk anak-anakku. Untuk sementara ini satu aja dulu gitu ya. Nanti besok-besok tambah-tambah lagi, kita bisa 10, bisa 5, bisa 3 nanti aja. Untuk sementara satu saja dulu. Dan baiklah Bu Sukma, kita masih menunggu update informasinya, dan kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Oke, terima kasih. Selamat bergabung kembali di program Belajar di RRI. Kita sudah belajar iklan hari ini, luar biasa. Ternyata memang banyak perbedaan antara iklan TV dan iklan radio. Dan kita sudah juga memutar beberapa contoh iklan radio ya Bu Sukma ya. Ya, betul sekali. Baiklah, dan terima kasih untuk anandaku yang sudah berpartisipasi dan merespon pertanyaan kami melalui link. Kemudian banyak sekali yang sudah masuk. Ada dari Lamuru, ada Ananda, siapa nih? Aprilia dari SD Impres 1279 Seberang, Lamuru. Wow, Lamuru. Demikian juga yang di kota Tanetratang Barat, terima kasih. Kemudian Tanetratang Timur, terima kasih juga untuk Ananda Muhammad Airlangga dari SD Impres 675 Poleondro Lamuru, terima kasih. Kemudian juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi juga, seperti misalnya
Ananda Akila Hilia Afifa Larasati, siswa kelas 4 SD Impres 1279 Biru 1. Terima kasih partisipasinya. Kemudian juga untuk Ananda Muhammad Nur Faki Al-Faizi, kelas 1 SD Impres 1279 Biru 2. Terima kasih. Katanya saya ingin sekali disapa. Boleh. Yang minta sapa boleh, nanti kami sapa. Kemudian Bu Sukma dan juga pendengar, anak-anakku sekalian, kita langsung saja mengumumkan. Wah, baiklah. Sudah ditentukan pemenang yang berhasil mendapatkan pulsa. Atas pertimbangan tertentu, akhirnya pulsanya kami bagi 2. Pulsa 50.000 gitu. Lumayan bagus kan ya Bu Sukma ya. Jadi pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Yang pertama adalah mereka yang 2 pengirim pertama, yakni Zikra Kian Tinata dari SD Negeri 14 Biru, dan yang kedua adalah Nurul Fadilah Ashifa dari SD Impres 377 Panjili. Masing-masing akan mendapatkan pulsa 50.000. Akan kami kirimkan nanti pulsanya langsung. Baiklah. Dan Bu Sukma, terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan hari ini. Insya Allah berkah gitu ya. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan kita sampaikan juga ke pendengar bahwa adik-adikku tetap di rumah saja. Mari sama-sama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona. Baiklah. Dan masukan serta ide Anda tetap kami tunggu. Insya Allah besok Ibu Marhawa yang akan menjadi narasumber untuk materi pengalaman. Baiklah. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, saya Imran Bate. Saya Sukmawati. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.